Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap dan mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Wah, ini gak mudah ini. Ya, orang yang bersih tangannya, ini bicara tentang apa? Tentang tindakan dan perbuatan. Ya, kalau orang perbuatannya benar, perbuatannya tidak menyimpang dari hukum, tidak menyimpang dari firman. Nah, ini yang dimaksudkan. Ya, bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi hatinya tidak ada motivasi yang salah. Hatinya tidak ada yang mungkin kebencian, mungkin kekecewaan, dendam ya. Pokoknya hatinya murni. Ya, tidak ada kecurangan dalam hatinya. Nah, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan ya, tidak menipu, tidak berdusta. Ya, jadi artinya hidupnya hidup benar. Dan yang tidak bersumpah palsu, artinya ucapannya, perkataannya dapat dipercaya. Jadi tidak bersumpah palsu, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, orang-orang yang demikian ini dikatakan oleh firman-Nya akan menerima berkat dari Tuhan. Ya, semua orang tentu ingin diberkati hidupnya kan. Nah, ini salah satu ya catatan penting bagi kita supaya kita menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita adalah dengan cara kita hidup bersih. Ya, perbuatan kita ya. Orang yang bersih tangannya artinya apa yang dia kerjakan, tindakan dan perbuatannya itu bersih ya, tidak ada celah di sana. Ya, perbuatannya benar di hadapan Tuhan dan hatinya hati yang murni. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi karena itu kita jangan pernah menyembunyikan sesuatu dalam hati kita. Apalagi itu berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Karena semua akan dilihat Tuhan. Ya, jadi Tuhan melihat perbuatan dan juga hati. Ya, dan dikatakan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Artinya ucapannya, perkataannya pun perkataan yang dapat dipercaya. Yang dia ucapkan itu kebenaran. Tidak bersumpah palsu. Artinya dia menyatakan yang benar.
Nah, orang-orang yang demikian ini dikatakan akan menerima berkat dari Tuhan. Ingin hidupmu diberkati? Perhatikan ini ya, supaya tanganmu bersih ya, juga hatimu murni, juga ucapan atau perkataanmu. Jadi tindakan, hati, dan juga ucapan ya, itu semuanya benar ya. Kalau itu benar semua, tidak melawan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, janji Tuhan jelas. Orang yang demikian akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya mungkin kadang diperlakukan gak adil. Mungkin hidupnya dicurangi orang. Mungkin hidupnya dizolimi, diperlakukan tidak benar, diperlakukan tidak adil. Sering dibully dan sebagainya. Loh, perhatikan, kalau perbuatanmu, hatimu, dan juga ucapanmu itu semua benar di hadapan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan akan menunjukkan keadilannya dan Tuhan menyelamatkan orang yang demikian. Jadi kuncinya itu aja ya, perhatikan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, supaya kita semua hidup dalam perkenanan. Orang yang hidup dalam perkenanan artinya dari perindakannya, dari ucapannya, terlebih hatinya, semuanya sejalan. Dan tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah dengan demikian maka berkat dia sediakan, yang Tuhan sediakan, dan keadilan yang dari Tuhan akan dinyatakan. Dan Allah menyelamatkan dia ketika ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Ketika ada sesuatu yang mungkin ya karena kecurangan atau karena diperlakukan dengan tidak adil tadi, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan menyelamatkan dan akan menunjukkan keadilannya. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang demikian. Nah, sekarang bagian kita, Tuhan sudah janjikan firman-Nya, mari ya terapkan dalam kehidupan kita untuk senantiasa bersih ya perbuatan kita, murni hati kita, dan ingat perkataan kita. Jangan pernah bersumpah palsu, jangan pernah menipu, tapi perkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya suarakan kebenaran. Janji Tuhan, engkau diberkati, engkau akan diselamatkan, dan Tuhan akan menunjukkan keadilannya atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur firman-Mu hari ini meneguhkan Tuhan. Firman-Mu hari ini memberi kekuatan bagi kami, untuk kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Baik dalam tindakan kami, hati, dan juga ucapan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang melihat seluruh hidup kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan dalam hidup kami. Sehingga ada ketika kami diperlakukan tidak adil sekalipun, keadilan Tuhan akan dinyatakan. Dan Tuhan menyelamatkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.